Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu, luar biasa. Anda memang luar biasa ya, karena kondisi hujan sudah beberapa hari ya. Dan tadi pagi, kalau saya sih pasti datang ya, rumahnya dekat ya. Nggak kehujanan ya. Tapi Anda memang luar biasa karena di tengah-tengah hujan yang ada, kondisi cuaca yang mungkin sebagian kita bilang kurang bersahabat, tetapi kita ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ini yang mantap ya. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kita tetap melangkah maju ya. Dan hari ini masuk ke bulan yang baru ya, yaitu kasih yang ya. Ini apa ya? Kasih yang ya. Sebetulnya mungkin Pak Eko kurang jelas mendeskripsikan untuk tema 2 bulan ini. Jadi Bapak Ibu, bulan ini kita ambil tema yaitu kasih yang menyelamatkan. Tapi ini sebetulnya saya mau membahas tentang doktrin Kristen, bicara tentang langkah-langkah Allah dalam penyelamatan umat manusia. Jadi dalam doktrin Kristen secara umum ya, karena memang jangan bingung ya, ini ada yang urutannya diwolak-walik ya, ini masalah doktrin ya. Doktrin itu tafsiran dari apa yang tertulis di Alkitab ya. Nah, masalah nanti ditafsirkan macam-macam monggo ya, tapi paling tidak arus utama itu ada 6 stage ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan ya. Yang pertama adalah panggilan. Nah, hari ini kita belajar tentang panggilan gitu ya. Kasih yang memanggil itu dulu ya. Nanti setelah panggilan itu pertobatan. Ya, setelah pertobatan nanti masuk pembenaran. Habis pembenaran, penebusan, habis penebusan, pengudusan, habis pengudusan, memuliakan. Itu ada 6 yang dipercaya. Tapi jangan bingung, karena contoh saja doktrin Calvinis dengan doktrin Arminian itu berbeda ya. Mereka bilang yang pertama adalah bicara tentang panggilan. Matius 22 ayat 14 berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Doktrin Calvin dan Arminian ribut, cuman masalah apa? Dipilih dulu atau dipanggil dulu ya. Ya, jadi ribut ya. Jadi Calvin punya doktrin sendiri, Arminian punya doktrin sendiri. Saya bilang udahlah, podo wae. Mau dipanggil dulu, mau dipilih dulu, tidak usah diperdebatkan ya. Sama halnya dengan doktrin, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau yang pernah ke gereja Katolik ya dan pernah ke gereja Ortodoks, itu ada satu lambang yang menarik. Dan biasanya ini dikait-kaitkan gitu ya sama Illuminati gitu ya. Ini sok-sokan sih, tapi sebetulnya konsepnya beda ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ada segitiga, tengahnya ada mata. Pernah lihat ya? Segitiga, tengahnya ada mata. Itu sebetulnya doktrin Tritunggal ya. Tapi berbeda antara doktrin Tritunggal Ortodoks dengan doktrin Tritunggalnya Katolik. Apa bedanya? Kalau Ortodoks itu segitiganya atasnya 1, bawahnya 2. Gini ya. Tapi kalau Katolik begini, kebalik. Apa maksudnya? Jadi kalau Katolik bilang Allah Bapa, Allah Putra mengutus Roh Kudus. Bapa, Putra, dan itu jadi lambang mereka ya. Tapi yang Ortodoks bilang tidak bisa. Yang betul adalah Allah Bapa mengutus Allah Anak dan mengutus Roh Kudus. Jadi bentuk segitiga ya. Itu jadi masalah ya. Saya nggak mau kita bicara masalah doktrin terus wah nggak gitu deh kayaknya. Ya tenang aja lah. Itu hanya tafsiran ya. Masalah Bapa utus Anak, utus Roh Kudus, apa Bapa dan Anak joinan utus Roh Kudus, bisa penting lah. Yang penting Tritunggal yang pernah saya jelaskan bahwa ketiganya itu sama setara, berawal dari awal dan berakhir sampai akhir. Makanya disebut Alfa dan Omega. Udah itu
Cukup pas gitu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kasih yang memanggil. Nah, tadi sudah saya kasih clue-nya ya. Ya, bahwa ini adalah pandangan atau doktrin dari gereja. Nah, dari mana salah satunya adalah, coba kita lihat Matius Roma 8 ayat yang ke-30. Bisa dibuka Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Nah, sehingga ada langkah-langkahnya ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ini salah satu ya dari ayat yang kemudian dijadikan sebuah doktrin gereja. Ada 6 langkah. Ini kok cuma 3 Pak Pendeta? Iya, ini 3. Cuman ayat-ayat lain berbicara lain sehingga digabungkan menjadi 6 tadi ya. Jadi sekali lagi ini doktrin gereja. Sama seperti halnya kita ditanya, mana Trinitas di dalam Alkitab, ada enggak? Ya enggak ada. Ya, tulisan Trinitas, tulisan Tritunggal Rono. Itu cuman itu dari ayat dikumpulkan jadi satu doktrin. Oh, kesimpulannya Tritunggal. Begitu ya. Hal yang sama juga seperti Roma 8 ayat 30. Nah, kalau kita bicara tentang dipanggil atau memanggil, tadi saya sudah kasih clue-nya di dalam Matius 22, boleh kita buka ayat yang ke-14. Matius 22 ayat yang ke-14 ini berbicara seperti yang tadi kita sudah baca, yaitu banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya dipanggil dan dipilih itu sesuatu yang berbeda. Betul ya? Dipanggil dan dipilih itu sesuatu yang berbeda. Kalau sama, ngapain dibedakan? Dan ini adalah Tuhan Yesus yang omong. Bukan murid, tetapi ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Nah, Matius 22 ini sebetulnya bicara tentang apa? Sebelum Tuhan Yesus bicara tentang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ayo kita buka di dalam Matius 22 mulai dari ayat yang pertama. Ya, coba kita buka, bisa minta bantuan. Kayaknya terlalu nggak usah dari sini aja Pak. Sudah. Terima kasih. Cek. Oke ya. Ya, dari ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama dan seterusnya kita mau baca supaya kita tahu konteksnya apa sih gitu. Ini bicara tentang apa sih gitu ya. Supaya nggak ngantuk karena kondisi cuaca dan mungkin tadi malam ada yang ngereok ya. Istri saya ini yang nggak bisa tidur ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14 kita baca bergantian ya. Cowok dulu gitu ya, ayat 1, terus yang wanita ayat yang kedua. Ya, 1 2 3. Lalu dalam perumpamaan kepada mereka, Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh hamba-hamba lain, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya di dalam telah disediakan lembu jantan dan ternak perak untuk telah sendiri. Semuanya tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka.
Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan getak gigi." Amin ya. Jadi sekali lagi ini backgroundnya ya, ini konteksnya bagaimana ayat ini bicara. Berarti dipanggil dan dipilih itu memang berbeda. Bedanya di mana? Yang pertama, dipanggil itu kita cukup merespon. Betul ya? Tadi kan dikatakan bahwa disuruhlah anak buahnya pergi, wes panggilan. Nah, dipanggil ya. Panggillah, undanglah semua orang yang kamu temui di persimpangan jalan, lagi nongkrong di warung, ya kan? Lagi tengok-tengok di pinggir kali, pokoknya semuanya. Bahkan dikatakan baik orang jahat maupun orang baik. Ya, jadi ini tanpa syarat. Ya, jadi dipanggil itu cuman perlu respon. Noel, ya om, selesai. Itu dipanggil, berarti ya, nah ini cukup direspon aja, gitu ya. Jadi kalau bicara dipanggil itu cukup merespon, tetapi bicara dipilih itu bicara syarat, term and condition. Ya, saya mau tanya, Pak Joko, maaf, dulu memilih Bu Ambar dengan kriteria yang sudah pastinya ada ya. Mosok SPM meneh Pak, ono ning kuwi ya, ora mungkin ya. Pasti Pak Jokowi ini punya kriteria, betul ya. Wah, saya punya istri itu saya pengen begini. Makanya dari 12 wanita yang naksir Pak Joko memilih Mbak. Paham ya? Kenapa? Karena ada syarat. Betul ya? Apa di sini ada yang Yus piye orang noliane, wah kacau ya. Janganlah ya. Jangan ya. Ya, si Febri ini tahun ini rencana menikah, gitu ya. Wih, mantap ya. Menurut Febri memilih Grace itu ada term and condition ya? Atau oh banyak. Pasti dia sudah memilih ya. Dari yang digebetin Febri, saya tahunya kayaknya ada 32 ya kalau nggak salah ya. Dari 32 yang didekati oleh Febri, tapi satu ini ya memenuhi persyaratan. Itulah mengapa Febri pilih. Setuju ya? Tapi kalau dipanggil, itu mau nginguk truk titik. Maka dari itu Tuhan bilang, kamu pergi, panggil semua orang, undang semua orang, dan semua orang datang. Itu bagus. Tapi saya mau tanya, apakah pasti orang yang dipanggil itu datang? Belum tentu. Buktinya tadi jelas Tuhan bilang, sebetulnya sudah ada nih list undangan yang perlu diundang. Udah ada. Cuman mereka diundang tidak mau datang. Berarti saya yakin walaupun pengawal-pengawalnya, anak buahnya pergi ke seluruh penjuru kota untuk manggili orang, saya yakin tidak 100% datang. Setuju ya? Jadi yang pertama adalah panggilan ada kepada orang-orang yang semuanya itu di bahasa Jawanya kebiar uyah ya, disamaratakan. Pokoknya semuanya dipanggil, semuanya mereka dapat panggilan. Cuman masalahnya apakah ada yang merespon atau tidak? Makanya ketika Yohanes Pembaptis datang, dia berseru-seru di padang gurun, bertobat
bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini bicara panggilan. Yohanes bilang kepada semua orang, bertobatlah. Ada yang bertobat? Ada. Ada yang nggak bertobat? Ada. Orang-orang yang tidak bertobat, yaitu bicara tidak mau dipanggil atau menolak panggilan. Jadi pertama-tama untuk karya keselamatan Allah, maka Allah memanggil dulu. Ini respon awal. Respon awal adalah dipanggil. Ayo dipanggil. Ketika semua sudah dipanggil, kemudian baru Tuhan bicara dipilih. Dipilih bicara apa tadi? Syarat. Kalau kita baca di dalam konteks tadi, Matius 22 ayat 1 sampai 14, ternyata yang jadi masalah itu apa? Pakaian. Betul ya? Semua datang, ada yang datang tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Pertanyaannya, apa itu pakaian? Coba kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 2 dan 4. Ya. Wahyu 3 ayat 2 dan 4. Ini salah satu surat atau teguran Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis, ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi jemaat ini sebetulnya masih ada yang bagus, tapi hampir mati gitu ya. Ini sekarat ini ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi ini bicara tentang pekerjaanmu. Lalu lompat ayat 4. Tetapi di Sardis, jadi ada tetapinya nih. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Apakah bicara berarti di Sardis itu ada jemaat yang resikan? Ya, nek ke gereja bajunya dicuci dulu. Apakah Tuhan bicara tentang itu? Pakaian ini? Enggak lah. Dikatakan tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Makanya setiap minggu pertama perjamuan kudus bajunya begitu berarti? Enggak ya. Saya kira berarti lihat dari Wahyu pasal 3 ya. Enggak ya. Jadi pakaian putih, pakaian itu bicara tentang apa tadi? Pekerjaan, aksi kita, perilaku kita, tingkah laku kita, pikiran kita. Ini bicara tentang pakaian. Ini bukan bicara iman. Ya, mungkin kita punya iman, tapi kita belum melakukannya. Berarti kita sudah punya iman, tapi belum berpakaian pesta. Nah, rupanya orang-orang ini yang dipanggil datang, yang dipanggil respon, tapi rupanya mereka hanya respon saja. Bapak Ibu, siapa yang mau terima Yesus, angkat tangan. Angkat tangan paling tinggi, Jo. Pendeta turun, tumpang tangan, geblak, ya kan? Ya biasanya kan kalau di gereja-gereja karismatik begitu ya, tumpang tangan geblak, atau tumpang tangan geblak. Tapi begitu pulang, judi tetap judi, ya kan? Berzina tetap berzina, bohong tetap bohong, kasar tetap kasar. Loh, dipanggil dia respon, angkat tangan. Bahkan pendeta bilang, yang mau terima Yesus maju ke depan, atau biasa kita sebut altar call. Waduh, mantap. Itu pertama kali bangun paling awal, jalan duluan ke depan. Ya toh. Tapi kalau pendetanya dari luar negeri, kelihatannya lebih mantap gitu ya. Baru kan ada itu yang siapa ya, yang kibas gini aja langsung abruk semua. Luar biasa ya. Itu panggilannya direspon bagus. Cuman masalahnya Tuhan bilang apa? Banyak yang dipanggil. Tuhan bilang apa? Banyak. Masalahnya kamu dipilih deh. Ya, kalau cuma dipanggil akeh koncomu, ya toh. Anda tahu agama Kristen sejauh ini masih jadi agama paling besar di dunia. Ya, lebih dari 2 miliar orang itu agamanya Kristen. Saya nggak bicara Kristen Katolik, enggak lah, Kristen secara umum, Ortodoks, Katolik, semua podo wae, ya toh.
Tapi pertanyaan saya, mereka ini dipanggil atau dipilih? Nah, ini pertanyaannya, ya kan? Oh, ada loh yang kalungnya salib, tapi tidak pakai pakaian pesta, paham ya? Padahal Tuhan bilang, loh, kok kamu ada di sini, gitu ya? Padahal ini pesta, kok kamu pakai pakaian biasa. Maka dari itu, kalau kita bicara kita mau jadi orang pilihan, bukan orang panggilan. Oh ya toh. Kalau Anda cuma sebatas orang panggilan, oh maaf, cuma dipanggil. Tapi kita ditargetkan Allah jadi orang pilihan. Maka dari itu ada syaratnya. Sekali lagi, syaratnya bicara pakaian. Tapi yang menarik, kalau kita melihat ya, ada ayat-ayat tadi. Anak buahnya itu kan cuma suruh manggil toh, betul ya? Pergilah, pokoknya kasih tahu ke semua orang bahwa ada pesta pernikahan, datanglah. Saya mau tanya, ditulis dress code-nya apa? Yakin? Yuk baca lihat yang lagi, kan nggak ada. Berarti salah nggak kalau datang nggak pakai pakaian pesta? Ya nggak salah lah. Oh nggak ada dress code-nya. Lu bener kan? Kecuali kalau ada tulisannya Pak Pendeta, ya toh dress code ireng-ireng, ya toh. Lah aku nggawa putih, diusir ya wajar. Lah orang tulisannya cuman diundang tok. Woro-woro, ayo bertobat. Woro-woro, ayo terima Kristus. Dah. Nggak ada bicara tentang harus begini, harus begitu. Nggak ada yang bicara tentang pakaian. Tapi menarik, kenapa Tuhan kasih perumpamaan ini dengan pakaian? Ya toh? Yang kedua, ini yang bicara yang kedua. Yang pertama tadi adalah bicara apa arti pakaian. Yang kedua adalah pakaian itu sendiri bicara tentang menghargai yang undang. Lu beneran? Ya, berarti telepon saya, Pak Pendeta bisa naik sebentar? Ini saya ada perlu. Oh saya naik, pakai celana pendek, kaos oblong, konco dewi gitu. Naik ke berarti karena ya sudah friend biasa gitu ya, tidak terlalu formal gitu ya. Tapi coba kalau yang telepon itu wali kota terpilih gitu, ya, piye? Katok cekak? Yo ora lah ya toh. Yo mesti aku dandan sing rapi klimis ya toh, minyakan ya toh, baru berangkat. Kenapa berbeda? Tergantung siapa yang undang. Loh, ketika kita berbicara pakaian, kita bicara menghormati yang mengundang. Itulah mengapa orang Kristen kok ke gereja itu pakai baju yang rapi ya toh. Apa kok awake dhewe ora nganggo kaos oblong atau cekak sandal jepit? Yo, memang Tuhan tidak melihat luar. Memang Tuhan tidak melihat fisik. Tetapi kita ngerti kita ini datang karena dipanggil Tuhan. Karena kita datang itu menghadap Tuhan. Ya wis lah pakai baju saya apik. Ya toh, di rumah yang paling bagus apa? Silakan. Ya. Dan itu yang menunjukkan kita hormat kepada siapa yang memanggil. Nah, bicara keselamatan, siapa yang manggil? Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Coba kita lihat Kejadian 25 ayat 34. Kejadian 25 ayat 34 bicara apa? Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Jadi ceritanya Esau dan Yakub ini kembar. Cuman Esau ini yang sulung. Maka dari itu dia berhak atas hak kesulungan. Tapi ketika dia lapar, habis berburu nggak dapat hasil buruan, dia lapar betul. Dia ketemu Yakub dan si Yakub ini sedang masak kacang merah, ya. Dan kemudian ia makan dan minum, ia berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Kenapa? Karena Yakub minta hak kesulungan. Kalau kamu mau makan brenebon kacang merah ini, maka
berikan hak kesulunganmu kepadaku. Lalu Esau bilang, buat apa hak kesulungan kalau aku mati? Betul ya? Buat apa? Udah buat kamu aja. Yang penting saya dapat kacang merah. Dan Tuhan bilang bahwa Esau memandang ringan hak kesulungan. Bicara apa? Tidak menghormati. Hak kesulungan bicara apa sih? Keselamatan. Banyak diantara kita, hati mbak murid perkosong ini, toh yo mati, mending tak tinggal ke Yesus aku untuk kerjaan. Betul? Mending tak tinggalkan Yesus aku untuk jodoh. Betul? Mending tak tinggalkan Yesus aku naik pangkat. Betul? Kan hal yang sama seperti Esau. Buat apa kesulungan? Aku toh mati, mending peen aku iso mangan, aku urip. Betul? Banyak orang memandang rendah keselamatan. Pakaian bicara hal yang sama. Kita tidak menghormati yang mengundang kita. Di dalam Ibrani 6 ayat 4 dan 6 lebih ditegaskan lagi. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi ini murid Tuhan Yesus yang betul-betul sudah bertobat. Namun yang murtad lagi, udah bertobat, sudah jadi anak Tuhan, sudah menikmati karunia-karunia Kristus, dia bilang apa? Murtad lagi, dia tinggalkan Kristus. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bicara apa? Kalau kamu jadi anak Allah, jadi Kristen betulan, rajin ke gereja, ikut panitia, wah pokoknya luar biasa, dan hidupmu sudah dalam kasih karunia Tuhan, terus engkau lepas Kristus, murtad. Suatu hari lagi balik. Itu aku ngomong loh ya. Ya, bukan saya ngomong loh ya. Ini bicara apa? Itu tidak menghormati keselamatan. Berarti ya? Itu tidak menghormati. Saya bukan ahli atau pembawa kunci surga. Oh, berarti kamu tidak akan selamat. Enggak. Ini Tuhan yang bilang dan Tuhan yang mengadili. Ya, loh, ada juga masalahnya orang Kristen yang Kristen KTP. Ya, Kristen yang cuman dipanggil, Kristen panggilan, gitu. Bukan pilihan, ada. Lah kalau Kristen yang panggilan terus keluar dari kekristenan, saya tidak bisa ngomong. Itu Tuhan yang bisa menentukan. Tapi kalau engkau sudah dipilih, engkau jadi anak Allah, engkau sudah menikmati karunia-karunia, tadi ditulis begitu, dan engkau murtad, engkau tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang, no. Ini saya lihat Tuhan tegas. Ya. Kalau kamu mau pilih Allah lain silahkan. Tapi please jangan kembali. Gue gak doyan mantan. Asik ya. Ya, Tuhan gak doyan mantan bro. Ya, udah lalu kesana aja lah, gak apa-apa ya. Ya, orang pak. Ya, ini yang Tuhan bilang. Jadi bicara menghargai yang kasih keselamatan, yaitu dengan cara berpakaian. Jadi kalau hidupku sebagai orang Kristen masih carut marut, saya mau bilang, maaf ya, engkau tidak menghargai Tuhan. Tuhan yang sudah mati di kayu salib, Tuhan yang sudah berdarah-darah, sudah berkorban luar biasa untukmu, dan kau pandang ringan. Ya, ngomongnya, oh demi Yesus, lautan ku seberangi, gunung ku daki. Nah kemarin minggu tuh nggak ke gereja, gerimis om. Ya, ini piye? Ini niat porak maksudnya. Mau kalian enggak? Oh hujan deras saja datang. Ya, maksudnya
Ayo kita menghormati, nggak cuma di dalam gereja kok nyanyi, oh, hidupku menggenapi firman. Wah, nyanyi nangis-nangis. Ya toh? Pulang dari gereja, ayo ngono meneh. Padahal nyanyinya apa tadi? Hidupku menggenapi firman-Mu. Mantap kali. Ya, daripada gitu mending nyanyi aja. Aduh senangnya naik kereta. Itu aja lah nyanyinya ya toh. Daripada nyanyi dalam-dalam, mantep-mantep ya toh, nangis-nangis leweran secara emosional mantap, tapi pulang gitu lagi. Maaf, Anda tidak menghormati Tuhan Yesus yang sudah mati. Ya, saya mengerti kalau saya jadi Tuhan Yesus yo, koyo ora niat. Ya betul kan? Kalau Anda jadi Tuhan Yesus pasti sama ya. Anda akan berpikiran sama. Jadi yang kedua, dengan memakai pakaian pesta, walaupun sekali lagi tidak ada perintah. Ya, jangan berkata bahwa kowe niat ora menghormati. Ya toh? Apa ada perintahnya sih di dalam rumah? Setahu saya sih tidak ada ya. Aturan, kalau ketemu bapak ibu cium tangan. Aturan nomor 31 diresmikan MPR DPR tahun, nggak ada ya. Tapi kan kita menghormati orang tua. Yoni pulang ke rumah, wah pasti ketemu bapaknya langsung cium tangan. Loh kenapa? Loh menghormati. Bapaknya ngomong orang mosok Pak Sugeng Renele cium tangan. Ayo saya pikir enggak lah ya toh. Pak Sugeng enggak pernah nyuruh begitu ya toh. Sasa pulang cium tangan saya enggak pernah. Cuman anak menghormati orang tua. Ya toh? Orang tua senang enggak? Ya senang ya. Walaupun orang ngomong tapi yakin senang ya. Yakin senang ya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Oh mantap ya. Yang ketiga yang terakhir. Matius 22 ayat 12. Ya, ini menarik. Coba dibuka Matius 22 ayat 12. Ia berkata, raja itu berkata kepada orang ini, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Yang menarik apa? Kenapa orang ini diam aja? Buat saya, karena dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia nggak bisa jawab. Dan kenapa dia nggak bisa jawab? Karena ini adalah konsekuensi logis. Kalau kita pergi ke pesta, ya kita pakai pakaian pesta. Itu logis. Ada anak ke sekolah, di sekolah rame terus, nggak mau belajar. Pak Joko ngamuk. Kamu itu ke sekolah ngapain? Gak bisa jawab tuh. Ya kan? Ya harusnya sih belajar Pak. Nah iya, harusnya belajar, ngobrol aja di belakang ya. Loh kenapa? Karena dia tahu dia salah. Betul kan? Itu konsekuensi logis. Kalau kita ke sekolah ngapain? Tenang ya. Loh, ya memang kita di sekolah mungkin ngobrol, mungkin main ya, mungkin ganggu Pak Joko. Cuman kita semua tahu ke sekolah itu belajar. Perlu dikasih aturan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ya, pasal 1.1. Kalau ke sekolah tujuannya adalah belajar, jika tidak dipidana. Enggak lah ya toh. Apa perlu aturan begitu? Enggak perlu. Hal yang sama ketika kita bicara kita menerima keselamatan, kita mau tinggal bersama Bapa, karena Tuhan Yesus bilang apa? Di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita mau tinggal dengan Dia, uslah. Saya kadang-kadang berpikir begini, saya khotbah. Kalau saya bicara tentang jangan berzina, jangan berbohong, saya yakin jenengan harus ngerti, beneran. Apa baru tahu sekarang? Oh, nggak boleh tuh bohong. Saya yakin nggak perlu tak ajari itu loh. Kalian sudah paham kok. Ayo kita harus semangat melayani Tuhan. Apa baru dengar sekarang? Enggak lah, sudah dari dulu sudah tahu gitu.
Ya, sebetulnya aturan-aturan yang ada di Alkitab itu bicara 99% aturan moral. Maksudnya apa sih aturan moral? Aturan yang seluruh dunia wis paham. Nggak perlu jadi orang Kristen untuk ngerti bohong itu salah, setuju? Nggak perlu jadi orang Kristen untuk ngerti selingkuh itu salah, betul? Nggak perlu dibaptis. Wah, sekarang saya sudah dibaptis, baru tahu ternyata selingkuh tidak boleh. Hello, ya, kemana aja, ya kan? Betul ya? Artinya apa? Sebetulnya saya itu tidak perlu ngomong kok. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Perlu ngomong? Ya memang ada sebagian kecil, 1% lah yang perlu saya sampaikan. Ya, karena mungkin berbeda dengan pandangan yang lain. Tetapi secara umum 99% kalian sudah tahu. Halo suami-suami, ngeplak bojone entuk ora? Ngeplak bojone entuk ora? Ngeplak. Tempeling, boleh? Oh boleh Pak Pendeta, asal yang keras. Oh mantap ya. Kalau ada yang berani ngomong gitu, maju ke depan, kita foto bareng ya. Loh, maksud saya apa? Ya saya sampaikan. Sebetulnya kalian sudah tahu kok. Sudah tahu hal yang sama ketika dia ditegur, hei kamu kok datang nggak pakai baju pesta, dia sudah tahu dia salah, dia tidak bisa debat macam-macam, makanya dia diam. Iya yo, ya apa? Memang dia salah, titik skakmat, selesai. Hal yang sama kalau kita ngakunya kita ini anak Allah, uslah. Saya tidak perlu ngomong. Kira-kira pantas kalau anak kelakuanmu koyong gini. Ya, semuanya lah. Kalau tidak pantas, ayo kita perbaiki diri. Betul ya? Ini bicara pakaian. Kemarin, ya bukan kemarin, beberapa kali. Termasuk tadi malam. Ya. Tadi malam tuh istri saya, bukan tadi malam saja, sudah kemarin dan hari ini pun masih, matanya itu sakit. Tadinya di sini yang sakit, gitu ya, sakit terus rupanya bengkak. Apa sih kalau bahasa Jawa kalau timbil ya, timbilan. Tapi nggak ada matanya, cuma bengkak aja dan rasanya gatal sekali. Terus saya bilang, yowis tak ke apotek, tak belikan obat, gitu ya. Dia nggak berani ditinggal sendirian. Sekarang ini dia nggak berani ditinggal sendirian. Nah, padahal waktu saya ke Israel berani. Jadi alasannya kan ada bigel. Gitu. Sekarang nggak ada bigel, nggak berani. Gitu. Nggak berani. Nah, ya wes, mau nggak mau ikut. Kalau dia ikut pasti saya ikut. Nah, ketika saya udah yuk, kamu ikut tapi di mobil aja. Karena hujan tuh tadi malam ya, hujan. Kamu di mobil aja, aku tak turun beli di apotek. Karena dia takut aja intinya. Gitu. Dia pakai celana pendek. Pakai kaos, begitu ya sudah ayo ikut, langsung ganti baju. Saya bilang begini, kamu tuh di mobil kok, ngapain? Ganti baju kan di mobil. Tahu jawabannya? Tapi kan di bawah banyak yang latihan musik. Tahu maksudnya? Loh, kita tuh tidak perlu diajarin loh. Kita tahu pakaian ini pantas, tidak pantas, ngerti kan? Tidak perlu diajarin kan? Paham ya? Hal yang sama ketika kita datang ke pesta, kemudian kita nggak pakai pakaian pesta, kita mau kasih alasan apa Jo? Nggak ada alasan lain sudah, makanya diem aja. Itulah mengapa, ayo saya kembalikan kepada kita lah. Kita jangan, maaf ya bahasanya ya, berlagak bodoh, pura-pura nggak tahu, ya menutup mata. Padahal kita semua tahu persis. Mana di hidup kita yang harus ditinggalkan? Tahu gitu. Coba merem sebentar, iling-iling hari ini yang harus ditinggalkan apa ya? Itu pasti ada gitu. Dan itu jadi pegangan kita. Makanya Tuhan itu nggak kasih aturan kayak bengek. Betul ya? Kemarin saya pernah bicara ya. Kalau bicara tentang aturan hanya 3 aturan. 1, berguna, membangun atau tidak. Betul ya? Kedua,
jadi batu sandungan apa ora. Ya, ketiga, kecanduan atau tidak. Kalau Anda terikat dengan sesuatu, tinggalkan. 3 itu tok, wis. Kamu lakukan 3 itu, semua hukum Taurat ada di dalam. Kenapa Tuhan nggak mau neritik? Tuhan ngerti kok kita sudah gede, nggak perlu dijelasin. Roh paling pendek 10 cm di atas lutut, itu zaman SMA. Ya toh, dulu sampai Pak Guru bawa penggaris itu digarisi ya. Ya kan? Oh beneran itu ya, zaman saya dulu ya, rambut harus sekian, dibawain itu ya, pakai penggaris itu, apalagi pas waktu ospek itu ya, ospek mahasiswa, harus potong rambut harus 2 cm, digarisi 2 cm. Anak bayi, betul ya? Tuhan udahlah, bang usah bingung dengan aturan. Kamu itu mau pergi ke pesta, wes pikiran kira-kira sing pantes pakai apa? Ada yang berpendapat, saya mau pakai batik, boleh? Boleh. Saya mau pakai jas, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Intinya mereka memberi yang terbaik. Hal yang sama dengan kita. Mungkin buat Pak Sugeng yang terbaik itu A. Buat Bu Arti yang terbaik itu B. Saya mau tanya, Tuhan marah? Pak Sugeng sama Bu Arti kok nggak kompak? Makanya saya itu kadang-kadang jengkel ya. Gereja satu sama gereja satu cuma ribut masalah tadi itu, doktrin yang ya beda-beda tipis. Ya sudahlah, yang satu pengen pakai baterai, yang satu pengen pakai jas. Ya rapopo, sama-sama mau datang ke pesta pernikahan, sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu ayo buka mata kita dan pakai logika yang sederhana ini. Anda tahu apa yang harus ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya dipanggil, tapi kita juga dipilih. Karena dipilih ada syaratnya. Kita harus memenuhi syarat itu baru kita dipilih. Salah satunya adalah pakaian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.